Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan kedua kita. Jadi, hari ini kita akan belajar, kita akan sama-sama berdiskusi, begitu ya, lebih tepatnya tentang struktur kimia obat dan sifat fisikokimianya. Jadi, saya punya fun fact ya. Jadi, saya di sini akan menyajikan suatu informasi begitu. Jadi seperti yang kalian lihat di foto ini atau di gambar ini adalah kunyit. Jadi kunyit ini kalau kita telik dari sejarah ya, sudah digunakan dari 4.000 tahun lalu sebagai tanaman obat. Jadi tidak cuma digunakan dalam bumbu-bumbuan untuk memasak bahan makanan atau juga dalam prosesi-prosesi agama, tapi juga kunyit ini digunakan sebagai salah satu bahan untuk mengobati penyakit begitu. Jadi hampir seluruh dunia menggunakan kunyit sebagai obatnya, mulai dari India, Cina, Asia Tenggara, maupun sampai ke negara-negara Eropa, mereka menggunakan kunyit sebagai obat-obatan. Jadi kalau kalian baca di Google tuh banyak sekali informasi tentang khasiat kunyit secara tradisional. Jadi zaman dulu kunyit itu banyak digunakan untuk berbagai macam penyakit begitu, mulai dari mengatasi gas-gas yang ada di dalam perut kita, kemudian untuk mengobati luka, kemudian untuk memperbaiki menstruasi, kemudian mengobati artritis, antiseptik, antiinflamatori, dan berbagai macam penyakit lainnya. Nah, dari pengetahuan secara empiris tersebut, pengetahuan pengobatan tradisional tersebut kemudian dikembangkanlah ke dalam sebuah kalau kita sebut di sini adalah modern medicine. Jadi dikembangkan dari kunyit tersebut, khasiat kunyit tersebut, kemudian para peneliti mulai penasaran, apakah betul si kunyit itu dapat meredakan penyakit seperti yang disebutkan di atas. Kemudian mereka mulai mencoba meneliti seperti yang saya sempat terangkan di minggu kemarin, mereka mulai menguji in vivo, in vitro untuk menguji kebenaran dari cerita-cerita empiris tersebut. Jadi itu munculnya baru 25 tahun ke belakang. Jadi sudah ada lebih dari 3.000 publikasi yang menceritakan atau membuktikan tentang khasiat dari kunyit tersebut. Jadi ini beberapa dari 3.000 lebih tadi penelitian yang sudah dilakukan mulai dari tahun 1985 di sini. Jadi di sini dia mencari tahu tentang bagaimana pengaruh dari kunyit ini terhadap pembelahan sel. Kemudian ada juga yang free radicals levels, jadi dia mau mengetahui efek antioksidan dari si kunyit, kemudian ada yang mencoba mencari tahu tentang bagaimana kunyit, apakah kunyit itu bisa mengobati atau mencegah dari kerusakan-kerusakan DNA dan sel dan lain sebagainya. Jadi setelah mereka tahu kalau kunyit itu, oh ya, si kunyit bisa meredakan penyakit misalnya antiinflamasi, mereka mulai mencari tahu tuh kunyit itu sebenarnya yang membuat kunyit itu bisa memiliki khasiat obat seperti itu apa sih begitu, senyawa apa sih begitu. Akhirnya setelah diteliti diketahui bahwa salah satu zat senyawa aktif yang memiliki khasiat dari dari kunyit tadi itu adalah kurkumin. Ini salah satu saja ya. Sebenarnya di kunyit itu ada banyak sekali senyawa-senyawa kimia yang mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Tapi ini salah satu zat senyawa aktif yang paling banyak ditemukan begitu, atau kita sebutnya sebagai major compound atau senyawa utama. Jadi di tahun 1842 ada seorang peneliti namanya Vogel, dia mulai mengisolasi
suatu senyawa di dalam kunyit dan ditemukan kalau itu ternyata namanya kurkumin. Jadi kemudian penelitiannya dikembangkan lagi di tahun 1910 oleh Milobetska. Nah, di sana dia mulai tahu tuh, oh struktur si kurkumin itu seperti apa. Jadi gugus fungsi apa saja yang ada di sana begitu. Kemudian tahun berikutnya di tahun 1913 peneliti yang namanya Lampe, sebut saja Lampe, saya tidak tahu bagaimana membacanya, dia mulai mensintesis kurkumin. Kenapa disintesis? Padahal dari bahan alam kita bisa dapat kurkumin. Kenapa? Karena satu, kurkumin untuk mengisolasi suatu senyawa itu tidak gampang. Kedua, lebih gampang mensintesis begitu, lebih gampang membuat di dalam lab dibanding mengisolasinya dari tanaman itu sendiri. Jadi karena itulah muncul sintesis begitu, sintesis dari si kurkumin. Karena pada zaman dulu kita butuh banyak nih si kurkumin, tapi dengan ketersediaan teknologi mereka untuk mengisolasi kurkumin ini dari kunyit itu agak susah begitu. Karena itu muncul alternatif, oke, kita sintesis saja si kurkumin ini. Selanjutnya di tahun 1953 diketahui bahwa kurkumin ini sebenarnya a mixture gitu. Jadi ada banyak campuran begitu dari si kurkumin. Jadi kurkumin ini termasuk anggota kurkuminoid. Jadi kurkuminoid itu adalah kelompok senyawanya. Jadi selain kurkumin ternyata ada senyawa lain begitu yang mirip dan punya khasiat yang relatif sama. Jadi ini salah satu penelitian bahwa ternyata antibakteri yang ada pada kunyit itu ternyata dipengaruhi oleh si kurkuminnya. Nah, bisa kalian lihat dari grafik ini. Dari grafik ini tahunnya mulai dari 1950 sampai 2019 kemarin terdapat sekian penelitian atau publikasi yang mencari tahu tentang efek dari si kurkumin. Entah itu efeknya, kemudian juga dari segi strukturnya, sifat fisiko-kimianya. Jadi peneliti-peneliti itu mencari tahu begitu. Oh, si kurkumin ini senyawanya seperti apa. Terus kalau dimodifikasi bisanya bagaimana. Seperti itu. Jadi dari segi struktur, kurkumin ini kalau kalian lihat memiliki beberapa gugus fungsi. Yang pertama di sini ada gugus fungsi yang kembar. Ini orthometoxy, phenolic group di sini. Jadi ini fenolnya, ini OH, dan kalau jika ada benzen, kemudian ada OH sebagai substituennya, maka itu disebut phenolic group. Kemudian tapi di sini juga dia punya substituen metoksi yang lain, makanya dia disebut ortometoksi, orto. Di sini karena dia cuma satu. Maksudnya jarak antara substitusi 1 dan substitusi 2 itu cuma 1, makanya disebut dengan orto. Kemudian yang lain ada ini di sini ada alfa dan beta unsaturated beta diketon di sini, jadi ada beta diketon moiety. Itu adalah gugus fungsi yang mempengaruhi kinerja dari si kurkumin. Nah, kurkumin ini adalah nama bekennya. Jadi kalau kita mau menamakan secara IUPAC atau nama kimianya begitu, namanya adalah ini, cukup panjang. Jadi dia 1E6E, 1,7 bis, 4 hidroksi, 3 metoksifenil, 1,6 heptadien, 3,5 dion. Jadi struktur chemical formulanya itu dia C21H26 dengan massa sebesar 368,38. Begitu. Kemudian setelah dari penelitian-penelitian selanjutnya diketahui kalau gugus fungsi ini ya yang mempengaruhi efek dari si kurkumin ini. Jadi di sini yang OH di sini yang di fenolik di sini itu ternyata mempunyai anti kanker, mempunyai efek anti kanker. Jadi disinilah nanti yang akan mempengaruhi reseptor dalam tubuh kita yang akan menerima
si kurkumin ini kemudian muncullah efek anti kanker tersebut. Kemudian jika antioksidannya ternyata gugus fungsi inilah yang mempengaruhi. Kemudian ini juga bisa untuk anti kanker begitu yang di sini. Jadi jika kalian lihat lebih lanjut dari suatu senyawa, gugus fungsi itu memiliki khasiat-khasiatnya sendiri begitu. Jadi dia tidak hanya berikatan pada satu reseptor saja. Jadi inilah yang berpengaruh. Jadi jika kita mau memodifikasi struktur untuk meningkatkan efektivitasnya, misalnya kita mau meningkatkan aktivitas antioksidannya, maka gugus fungsi inilah yang akan kita modifikasi begitu, entah kita tambahkan ini yang lain, begitu substituen yang lain, atau kita hilangkan, atau bagaimana. Yang jelas di sini akan kita modifikasi. Begitu juga dengan anti kankernya. Nah, untuk anti inflamasi dan yang lain, nah itu juga nanti bisa kita lihat dari segi strukturnya. Kira-kira dari segi struktur ini, mana yang bisa kita tambahkan, mana yang bisa kita hilangkan, begitu. Oke. Jadi kalau untuk antioksidan activity-nya itu namanya antioksidan ya, itu kan fungsinya untuk menangkap radikal bebas. Jadi ini yang berperan itu adalah di sini. Ketonnya inilah yang akan berperan. Jadi gugus OH di sini nanti di OH-nya akan dilepaskan untuk menangkap si radikal. Jadi nanti radikalnya akan berikatan di sini, kemudian nanti dia akan beresonansi membentuk di keton. Nah, di keton ini nanti akan menjadi stabil begitu. Jadi tertangkaplah si radikal bebas. Jadi sebenarnya dalam prinsip medicinal chemistry ya, yang kita pelajari lebih banyak itu adalah sifat strukturnya. Kenapa? Seperti yang tadi saya sudah katakan, begitu strukturnya itu mempengaruhi efek obatnya, begitu efek khasiatnya adalah bidang kesehatan, begitu. Tapi tidak hanya itu, lebih dari itu ternyata si strukturnya itu juga akan mempengaruhi selektivitasnya, toksisitasnya, efek sampingnya, bahkan sifat-sifat fisika kimianya begitu. Jadi maka adalah ilmu juga atau suatu cabang begitu yang mempelajari tentang hubungan struktur aktivitas atau struktur activity relationship antar si senyawa tersebut. Dari ilmu itu kita nanti akan mempelajari tentang persamaan strukturnya, hubungan antara struktur itu dan aktivitas bioaktivitasnya di bidang kesehatan begitu. Jadi nanti kita akan pelajari kalau gugus fungsinya misalnya fenol, jadi ada dua senyawa nih, sama-sama gugus fungsinya fenol. Apakah aktivitas kesehatannya juga sama? Nah, itulah yang akan dipelajari. Begitu. Jadi struktur kimia seperti yang saya jelaskan tadi itu dapat menjelaskan sifat-sifat obatnya. Jadi struktur atau gugus molekul obat berkaitan dengan aktivitas biologisnya. Hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis dapat dilakukan dengan mengaitkan gugus fungsional tertentu dengan aktivitas biologis tertentu. Tapi, ada tapinya, jadi walaupun struktur kimianya sama, sesuatu senyawa tersebut belum tentu aktivitas biologisnya sama. Begitu juga kalau struktur kimianya beda, sering pula aktivitas biologisnya sama. Itulah misterinya, itulah menariknya begitu. Makanya itu jalan atau gap yang bisa kita pelajari di sana itu banyak. Jadi ada banyak bahan yang bisa kita teliti tentang obat-obatan dari segi struktur kimianya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di sini ada hidroksifenol. Nah, kalau substituennya diubah begitu, walaupun ya diubah dengan H atau dengan
Di sini etil, metil, dan sebagainya, kayak kresol, eugenol, timol. Tapi ternyata aktivitasnya itu sama begitu. Jadi gugus fungsionalnya kenapa? Karena sama-sama gugus fungsionalnya itu OH yang ini, hidroksifenol yang ini. Begitu. Jadi aktivitas terapeutiknya juga sama, ternyata sama-sama dapat membunuh bakteri. Nah, di sini juga sama begitu. Jadi gugus fungsionalnya di sini sama karena sama-sama sulfona-amida. Walaupun kita tambahkan substituen di sini yang berbeda-beda seperti sulfanilamid, sulfacetamid, dan sebagainya, tetap saja memiliki aktivitas yang sama, yaitu sama-sama bisa membunuh bakteri. Nah, sedangkan yang ini gugus fungsionalnya sama-sama sulfanilamid, tapi aktivitasnya berbeda dengan penambahan substituen yang berbeda. Jadi seperti kalian lihat di sini hanya sedikit ditambahkan substituen, aktivitas biologisnya berbeda begitu. Seperti ini kalau gugus fungsi utamanya kan sulfanilamid. Nah, untuk menjadi anti malaria di substituen yang ini ditambahkanlah gugus yang ini. Jadilah dia anti malaria. Kalau mau jadi anti lepra, ininya juga beda. Begitu. Jadi yang duanya ini dihilangkan, tersisa cuma amina seperti ini, malah dia menjadi anti lepra. Ini juga bisa sebagai anti diabetes jika substituennya juga diubah. Jadi itulah menariknya begitu. Ini struktur kimianya beda, malah aktivitasnya sama. Kalau kalian lihat di sini ini adalah 4 senyawa yang berbeda. Ada eter, siklopropan, halotan, tiopental, tapi sama-sama bisa menjadi anestesi sistemik. Begitu. Nah, kalau yang ini lebih bergantung pada sifat kimia fisikanya, kayak kelarutan sama aktivitas termodinamikanya. Nah, kalau yang ini struktur kimianya beda, aktivitasnya sama kayak yang tadi. Ini keempat senyawa berbeda ini ternyata sama-sama memiliki aktivitas diuretik yang sama. Jadi kalau kalian kalau kalian lihat begitu, ternyata dalam membuat obat bukan cuma senyawanya itu aja yang kita lihat atau sifat kimianya saja yang dilihat. Ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu sifat fisikanya. Makanya dalam merancang suatu obat kita harus memperhatikan kedua sifat tersebut, yaitu kimia sama fisikanya. Sifat kimia itu adalah sifat terapeutiknya atau sifat bioaktivitasnya. Jadi dia itu misalnya gugus fungsinya apa? Nah, gugus fungsi itu nanti sifatnya seperti apa, reaksinya apa begitu. Jadi kalau misalnya kayak senyawa kurkumin tersebut, dia lebih gampang direaksikan dengan apa. Kemudian gugus fungsi mana yang lebih cepat atau paling mudah untuk direaksikan. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, kalau sifat fisika ini juga sangat memegang peran yang sangat penting. Sifat fisika itu seperti penampakannya, kemudian besar masanya, kelarutannya, itu juga sangat mempengaruhi karena sifat fisika tersebut dapat mempengaruhi kelarutannya. Itu sangat, misal salah satu contoh kelarutan ya. Kelarutan itu dapat mempengaruhi aktivitas dari obatnya karena jika obatnya itu mudah terlarut, kemudian mudah terserap sampai ke dalam tubuh, maka efektivitasnya juga akan cepat dirasakan. Tapi jika dia sebaliknya begitu susah masuk ke dalam tubuh, begitu maka efeknya juga tidak akan optimal kita rasakan. Seperti jadi hanya obat yang punya struktur dengan kekhasan tinggi saja yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologis. Jadi kok dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan sempurna, maka dia juga tidak akan berikatan dengan reseptor tersebut, sehingga tidak ada efek obat yang kita rasakan. Jadi contohnya ya, ini seperti kurkumin tadi,
Ini salah satu sifat. Ini hanya beberapa sifat fisikanya. Nanti kalian bisa coba pelajari lebih lanjut tentang sifat fisika dan kimia dari kurkumin. Jadi untuk chemical formula dia C21H20O6, kemudian molar masanya 368,385 gram per mol, melting point-nya 183 derajat Celcius, kemudian kelarutannya dia bersifat lipofilik. Jadi untuk kelarutan itu dibagi dua, ada namanya lipofilik, ada nama hidrofilik. Filik itu artinya suka, lipo itu artinya lemak, hidro itu artinya air. Jadi kalau lipofilik itu berarti dia penyuka lemak. Artinya kurkumin ini kelarutannya itu rendah. Jadi dia itu sukar larut di dalam air begitu. Jadi dia hampir tidak larut dalam air pada pH 7 begitu. Karena itu kalau di produsen atau industri obat modern, kurkumin ini tidak diekstraksi dengan air tapi dengan etanol. Tapi kalau pada daily basis atau daily harian seperti yang kita lakukan begitu saat minum jamu, butuh untuk membantu pelarutan kurkumin ini dibutuhkanlah faktor tambahan, yaitu penambahan suhu. Makanya kalau kita minum kunyit kan biasanya diseduh atau kita rebus. Kalau tidak seperti itu maka tidak akan bisa. Tetapi kalau kalian lihat di sini melting point-nya itu 183 derajat Celcius. Jadi jika kalian panaskan kurkumin di atas suhu tersebut, maka strukturnya akan rusak. Karena kurkumin ini sifatnya sensitif. Jadi hal-hal seperti itu penting kalian consider atau kalian perhatikan begitu hal-hal seperti itu. Jadi kalian tahu, oh kalau kalian mau memproduksi obat dari kurkumin, kalian harus apa? Karena kelarutannya rendah, mungkin kalian butuh suatu wadah tertentu begitu untuk mengkonsumsi si kunyit tersebut begitu. Mungkin kurkuminnya bisa kalian masukkan ke dalam kapsul. Nah, kapsulnya inilah nanti akan kalian coba buat bagaimana caranya supaya dia bisa gampang terlarut ke dalam air atau kita sebut media penghantaran. Begitu. Jadi itu sekilas dari saya, sekilas dari saya tentang sifat fisika dan kimia. Ini lebih banyak ke contoh, nanti untuk bahan-bahan yang lain bisa kalian baca sendiri. Nanti saya sertakan beberapa jurnal atau buku acuan yang saya gunakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.